Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam. Jadi materi ini adalah materi kelas 11 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 12 juga tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan menambah pengetahuan. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Bahwa sumber daya alam itu merupakan sebuah potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi gampangnya sumber daya alam itu semuanya yang ada di alam, baik itu benda mati maupun benda hidup. Contohnya ya makhluk hidup, maksudnya benda hidup ya. Dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi seperti itu disebut dengan sumber daya alam. Contohnya kalau kalian makan pakai padi jadi beras, nah itu dari alam kan, itu masuk sumber daya alam. Kalian mengkonsumsi ikan dari alam, itu sumber daya alam. Jadi semuanya itu sangat butuh sumber daya alam. Kurang lebih seperti itu untuk pengertiannya ya. Kemudian yang kedua, klasifikasi sumber daya alam itu dibedakan menjadi 3 atau mungkin ada beberapa orang yang membedakan lebih dari ini. Jadi yang saya bahas ini ada 3. Yang pertama dibedakan berdasarkan sifatnya, sifat terbentuknya. Yang kedua materi yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga berdasarkan wilayah persebarannya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Seperti yang pernah kalian pelajari sebelumnya, mungkin di SMP atau MTS, kalian sudah pernah belajar tentang sumber daya alam, bahwa sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui dikenal dengan renewable sources, dan yang tidak dapat diperbarui dikenal dengan unrenewable sources. Lalu seperti apa sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam bernilai ekonomi yang jumlahnya dapat diisi ulang dalam waktu yang sama atau kurang dari yang diperlukan untuk menurunkan keseluruhan pasokannya. Dengan kata lain, sumber daya alam dapat digunakan berulang kali dan berganti melalui proses alami. Contoh gampangnya kayak gini nah, misalkan kalian mengkonsumsi sumber daya alam itu dan di waktu yang sama itu sumber daya alam itu sudah diperbarui secara alami. Jadi tidak perlu menunggu waktu beberapa lama untuk bisa memperbarui lagi. Nah, sumber daya alam seperti itu disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya ada sumber daya alam angin. Angin itu tidak habis-habis ya, kalau menurut saya. Terus bisa diperbarui terus. Kemudian air. Air itu terjadi sebuah siklus, jadi terus berganti dan tidak akan habis. Jadi kalau ditanya semakin lama air di muka bumi ini semakin berkurang, semakin bertambah atau tetap? Jawabannya adalah tetap, hanya saja wujudnya yang berubah. Ada yang berwujud cair, ada yang padat, dan juga ada yang berupa gas atau uap. Mungkin juga ada energi panas bumi atau geotermal. Jadi contoh ini yang bisa dikatakan energi yang tidak habis-habis, yaitu energi panas bumi. Kita tahu kan di Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam Ring of Fire, negara cincin api, di mana banyak sekali gunung api dan banyak menghasilkan panas di situ. Yang kedua pasang surut. Dan Indonesia juga memiliki garis pantai yang tidak kecil, jadi sangat berpotensi sekali ya. Selanjutnya ada yang namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, unrenewable. Merupakan sumber daya alam bernilai ekonomi yang tidak dapat dengan mudah diganti melalui cara alami dengan kecepatan yang cukup cepat untuk mengimbangi laju konsumsi. Artinya, sumber daya alam tidak diperbarui ini bukan berarti tidak memperbarui, nah. Dia tetap memperbarui tapi sangat lambat, perlu waktu ratusan bahkan mungkin jutaan tahun, sehingga laju konsumsi dan laju memperbaruinya itu jauh lebih cepat laju konsumsinya, sehingga bisa dikatakan sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui karena saking lama waktunya itu. Contohnya seperti apa? Seperti batu bara, itu kan perlu waktu jutaan tahun ya untuk membentuk batu bara. Minyak bumi, kemudian ada juga tambang pertambangan itu ya, emas, dan banyak mineral-mineral yang lain, dan juga gas alam. Masih banyak lagi sumber daya alam yang proses perbaruannya itu sangat lama, ratusan sampai juga jutaan tahun, sehingga dikatakan sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbarui. Jadi kurang lebih seperti itu untuk jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber daya alam berdasarkan materinya, materi yang membentuk itu ya. Apa saja?
Yang pertama ada sumber daya alam biotik atau hayati. Yang kedua abiotik atau non hayati. Biotik artinya hidup, yaitu makhluk hidup ya. Dan abiotik itu tidak hidup, artinya yang benda mati. Contohnya seperti apa? Kalau yang biotik atau hidup merupakan pemanfaatan unsur-unsur makhluk hidup atau organisme dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya ya tumbuhan dan hewan. Jadi kalau kalian melihat hewan dan melihat tumbuhan, ya itu masuk dalam kategori sumber daya alam biotik atau hayati. Selanjutnya ada sumber daya alam abiotik atau non hayati, yaitu yang tidak hidup. Pemanfaatan unsur-unsur benda mati dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti memanfaatkan sinar matahari, arus air sungai sebagai sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan generator mungkin agar menghasilkan listrik yang ramah lingkungan. Banyak sekali ya energi-energi yang berasal dari alam yang masuk dalam kategori benda mati ya, bukan tumbuhan dan hewan, dan bisa sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang seperti itu disebut dengan abiotik atau non hayati, sumber daya alam yang tidak hidup. Bisa difahami nak ya? Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan wilayah persebarannya. Berdasarkan wilayah persebarannya, sumber daya alam juga terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam perairan atau akuatik. Yang kedua sumber daya alam daratan yaitu terestrial. Contoh yang masuk dalam kategori perairan seperti perikanan dan juga wilayah pesisir. Dan yang masuk dalam kategori daratan atau sumber daya alam terestrial seperti pertanian, peternakan, kehutanan, dan juga pertambangan. Kenapa? Karena memang semuanya berada di wilayah darat. Bagaimana dengan pesisir? Pesisir itu memang ada sebagian yang masuk darat sampai ke garis pantai. Jadi masih dalam kategori akuatik gitu ya. Contoh sumber daya alam akuatik. Jadi contoh yang pertama yaitu perikanan. Perikanan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama perikanan tangkap dan yang kedua perikanan budidaya. Dari dua kata ini saja saya yakin kalian sudah bisa membedakan ya. Kalau perikanan tangkap berarti perikanan yang didapatkan dari kegiatan mencari ikan di habitat aslinya seperti laut, sungai, atau danau. Jadi kalau kalian itu menangkap ikan dengan cara menjaring, memancing, atau yang sebagainya yang ramah lingkungan itu ya, itu masuk dalam kategori perikanan tangkap. Kalau yang kedua yaitu perikanan budidaya, di mana perikanan budidaya didapatkan dari kegiatan membudidayakan benih-benih ikan di dalam suatu tambak atau tempat tertentu yang nantinya akan dipanen. Jadi ada tempat pembesaran gitu. Kalau Pak Tani kan banyak yang melakukan budidaya ya. Jadi beli bibit ikan, dibesarkan, kemudian ketika sudah masuk ke masa panen dijual. Nah, yang seperti itu masuk dalam kategori perikanan budidaya. Selanjutnya ada namanya pesisir. Jadi yang masuk dalam sumber daya alam akuatik yaitu wilayah pesisir, di mana kawasan pesisir meliputi kawasan wilayah daratan dan perairan. Jadi ada semacam perpaduan gitu ya. Sumber daya alam yang termasuk dalam kekayaan pesisir adalah terumbu karang. Kemudian juga ada hutan bakau. Jadi yang ada di wilayah-wilayah pantai gitu, dekat-dekat wilayah daratan tapi masih masuk juga ke wilayah lautan, itu masih tergolong dalam sumber daya alam perairan atau akuatik. Selanjutnya ada sumber daya alam daratan. Untuk contoh yang pertama yaitu pertanian. Saya yakin kalian sudah paham ya kalau pertanian. Negara Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris di mana banyak sekali potensi-potensi pertanian yang ada di Indonesia. Nah, potensi alam Indonesia sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai sistem pertanian seperti ladang, sistem tegal pekarangan, sistem perkebunan, dan juga sistem sawah. Karena memang antara curah hujan dan juga panasnya relatif seimbang, tidak begitu ekstrim gitu ya, sehingga sangat cocok. Iklimnya juga tropis. Yang kedua yaitu peternakan. Usaha peternakan di Indonesia digolongkan menjadi tiga. Nah, yang pertama peternakan hewan besar, yang kedua kecil, hewan kecil maksudnya, dan yang ketiga yaitu unggas. Jadi kalau hewan besar itu ya contohnya seperti peternakan kuda, peternakan sapi, kayak gitu ya. Dan skalanya juga sangat besar. Kalau unggas, saya yakin kalian paham lah ya, yang unggas itu seperti apa gitu ya. Dan kalau yang peternakan kecil juga skalanya relatif lebih kecil, dan juga hewan-hewannya juga tidak terlalu besar gitu ya. Selanjutnya ada kehutanan. Kehutanan ini masuk dalam kategori sumber daya alam terestrial karena memang berada di daratan. Indonesia sendiri memiliki jumlah hutan hujan tropis yang sangat banyak.
Hasil hutan seperti berbagai macam kayu yang dapat diekspor dan diolah menjadi berbagai macam mebel dan peralatan lainnya yang bermanfaat. Jadi intinya dari hutan itu hasil yang paling banyak digunakan itu adalah kayu, dan kayu itulah yang diolah, bisa jadi mebel atau alat-alat untuk keperluan rumah tangga, atau mungkin bisa diolah menjadi alat-alat yang sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan seperti kertas itu kan. Oke, selanjutnya yaitu pertambangan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh cincin api atau disebut sebagai Ring of Fire. Kenapa? Karena memang dikelilingi jalur pegunungan berapi. Dan karena hal itu, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertambangan. Hasil pertambangan yang dikelola antara lain berupa minyak bumi, ada gas alam, hingga batuan dan mineral. Sangat banyak sekali ya yang namanya hasil pertambangan. Jadi kalau contoh pertambangan, saya yakin kalian juga sudah bisa menemukan ya, mencari. Jadi kalian bisa cari-cari juga apa saja sih macam-macam pertambangan yang ada di Indonesia. Sangat banyak sekali. Dan itu masuk dalam kategori sumber daya alam terestrial. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat, materi, dan juga wilayah persebarannya. Dan tidak lupa kita juga sudah memahami apa sih pengertian dari sumber daya alam. Baik, untuk kali ini saja materinya. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.